Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tiada kata yang patut kita haturkan selain rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan dan menganugerahkan kepada kita semua limpahan nikmat, taufik serta hidayah. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, kita diberikan panca indera, kita diberikan nikmat rasa aman dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semoga dengan segala nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa serta amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema kita pada kesempatan yang baik ini, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, adalah meraih keberkahan hidup. Kita semua tahu bahwasanya hidup itu mahal harganya. Waktu itu mahal harganya. Waktu itu terbatas jamaah sekalian. Dan waktu itu tidak akan berulang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal solih, wa tawasau bil haq, dan mereka saling mewasiatkan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan kesabaran. Hidup di dunia jamaah sekalian adalah sebentar. Ya, dulu kita tidak ada, kemudian Allah adakan kita di dunia. Nantinya kita akan meninggal dan satu saat kita akan dibangkitkan. Orang-orang yang kafir yang tidak beriman ketika berada di dalam neraka, mereka menyesali dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan, Rabbana amattana thnataini, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali. Wa ahyaitana thnataini, dan engkau telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Kematian yang dimaksud dulu sebelum kita diciptakan, dan kematian yang satu lagi satu saat yang pasti mendatangi kita. Kemudian 2 kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dunia yang sekarang dan kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Kemudian apa kata orang-orang kafir di neraka tersebut? Fa'tarafna bidunubina, ya Rabb kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, maka apakah ada jalan keluar dari neraka ini ya Allah? Ya, tentu ini harapan keinginan yang tidak mungkin akan terrealisasi karena orang yang kafir akan khalidina fiha abadan finnar, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, tentunya untuk meraih keberkahan hidup banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa yang dinasihatkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Amir bin Muhammad, ya, di dalam buku beliau Thalathuna amalan tutilu fil umur, ya, 30 sebab yang bisa menambah umur seorang hamba. Di antaranya yang pertama kata beliau, hendaknya kita mencari pahala dalam setiap aktivitas. Ya, ada ibadah yang sifatnya ibadah, ada perbuatan yang sifatnya aktivitas harian. Yang sifatnya ibadah, ikhlaskan untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya. Adapun yang sifatnya, ya, aktivitas harian yang sifatnya mubah, ya, seperti makan kita, minum kita, tidur kita, niatkan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidur misalnya, lalu dia meniatkan, ya Allah, dengan tidurku ini aku kepingin bisa bangun di malam hari. Maka ternyata tidurnya yang tersebut yang berjam-jam, insya Allah ada nilai pahalanya. Karena dia berharap sesuatu yang lebih, yang sifatnya ibadah. Dengan makan dan minum misalnya, ya Allah aku makan dan minum dengan tujuan menguatkanku mencari nafkah, menguatkanku untuk bisa beribadah kepadamu. Maka insya Allah makan dan minum yang tidak ada nilai pahalanya dengan niatan tersebut berubah menjadi sesuatu yang bernilai pahala. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah mengatakan, inni la arju fi naumati ma arju fi qaumati. Sesungguhnya aku mengharap dengan tidurku ini sebagaimana yang aku harapkan ketika aku bangun.
ketika aku bangun untuk sholat malam. Ya, dua-duanya beliau mendapatkan pahala karena beliau niatkan untuk meraih kebaikan. Demikianlah jemaah sekalian, ya, salah satu strategi untuk mengatur umur kita supaya lebih barokah. Ya, kita bisa bayangkan tidur kita ini lama jemaah sekalian. Kalau satu hari kita anggap 8 jam, orang yang usianya 60 tahun itu berarti kalau di total tidurnya selama hidupnya 20 tahun. 20 tahun itu tidur terus kalau di total. Ya, 40 tahun yang tidak tidur. Nah, ini eman-eman kalau 20 tahun dia tidak meniatkan apa-apa. Demikian pula makan dan minumnya. Ya, selagi dia niatkan meraih ridha Allah, insya Allah kebaikan yang dia dapatkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua jemaah sekalian, untuk mendapatkan keridhaan Allah, keberkahan dalam kehidupan, kata beliau adalah sambunglah silaturahim dengan keluarga Anda. Kita punya orang tua, kita punya kakek, punya paman, punya saudara sepupu, sambunglah, karena ternyata di situ ada nilai-nilai kebaikan. Agama kita memotivasi kita untuk menyambung hubungan, terutama dengan orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Nilai plusnya banyak sekali. Salah satunya memanjangkan umur seseorang, membuat umurnya barokah. Nabi SAW menyatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan sampai ya aktivitas kita, kesibukan kita dengan media sosial, kesibukan kita dengan kerja melupakan kita dari silaturahim. Jangan sampai kita lupa dengan keluarga kita sendiri. Ini yang sangat ditekankan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara hal yang membuat umur kita barokah, kata beliau, perbaikilah akhlak. Ya, Nabi SAW, tujuan utama beliau diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Kita lihat akhlak beliau terhadap keluarga, kita lihat akhlak beliau terhadap para sahabat, bahkan sampai pun terhadap musuh yang tidak menyukai beliau. Kita lihat akhlak beliau luar biasa. Contohnya ketika beliau sedang beristirahat, ada tiba-tiba di depan beliau musuh yang menghunuskan pedangnya yang bernama Da'thur, dan dia mengatakan, siapa yang akan menghalangimu wahai Muhammad dariku? Ya, maka Nabi SAW terbangun. Nabi SAW menjawab, Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba ya jatuhlah pedang tersebut, diambil oleh Nabi SAW, dan beliau bertanya kepada Da'thur, siapa yang akan menghalangimu dariku? Lalu kata Da'thur, tidak ada ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkanku. Ternyata Nabi SAW bersikap lapang dada, beliau memaafkan dan melepaskan orang tersebut. Di sini kita lihat nilai-nilai kemuliaan baginda Nabi SAW. Ternyata akhlak jamaah sekalian ada nilai pahalanya. Ya, Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, beliau menyatakan, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang hamba di hari kiamat melebihi dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi mizan di padang mahsyar nanti, di situ ada timbangan yang menimbang amal kebajikan kita. Di samping sholat, puasa dan yang lainnya, ternyata ada timbangan akhlak, nilai-nilai akhlak yang akan memberatkan timbangan kita, dan itu nilainya memberatkan. Ya, sampai beliau menyatakan tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan ketimbang akhlak yang baik. Yang keempat jemaah sekalian, berbuat baiklah pada tetangga. Kita semua punya tetangga, kanan, kiri, depan, belakang kita, orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Itulah tetangga kita jemaah sekalian. Perhatikan, terlepas dari agamanya apapun. Ya, keluarga ada 3, ada keluarga yang memiliki 3 hak, 2 hak dan 1 hak. Yang 3 hak yaitu keluarga yang tetangga yang dia agamanya Islam dan dia kerabat kita. Yang memiliki 2 hak yaitu keluarga tetangga yang agamanya Islam. Dan 1 hak yaitu tetangga yang dia bukan kerabat, bukan pula beragama Islam. Semuanya masing-masing punya haknya. Nabi SAW menyatakan, kam min jarin, betapa banyak tetangga yang akan muta'alliq bijari, memegangi tetangganya nanti di hari kiamat, maksud beliau. Yaqul, lalu tetangganya tadi mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Rabbi, ya Allah, sal hadza, tanyakan kepada tetanggaku ini, kenapa dia menutup pintunya dariku. Ulangi, tetangga akan memegangi tetangganya yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang tidak mau membuka pintunya. Lalu tetangganya tersebut mengadu kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, tanyakan kepada tetanggaku ini kenapa dia menutup pintunya dariku. Artinya jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Jangan sampai kita bahagia, tetangga kita sedih. Jangan sampai kita tidak tahu hal ihwal tetangga kita.
Jangan sampai kita tidak menjenguknya ketika dia sakit, karena ternyata agama Islam memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Lihatlah seorang sahabat yang ketika dia memasak masakan berpesan kepada pelayannya, jangan lupa memberikan bagian makanan kita kepada tetangga kita yang agamanya Yahudi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang kelima, perbanyaklah baca Quran, terutama di bulan Ramadan, karena ternyata satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendatangkan 10 kebaikan. Surat Al-Ikhlas ternyata memiliki fadilah yang luar biasa. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, jamaah sekalian, itu sama dengan dia menandingi ya sepertiga dari Al-Quranul Karim. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian lemah untuk membaca ya di dalam setiap malam sepertiga Al-Quran? Lalu para sahabat bertanya, bagaimana membaca sepertiga Al-Quran ya Rasul? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Tidak sampai 10 detik membaca surat Al-Ikhlas, tetapi nilainya luar biasa jemaah sekalian, sama dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, perbanyaklah membaca istighfar, mohonkan ampun untuk saudara kita di sela-sela di sisipan doa kita. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Karena ternyata doa yang singkat ini pada setiap orang yang kita doakan, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, ternyata di situ ada nilai-nilai pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, Allah akan menuliskan baginya, bagi setiap mukmin dan mukminah, hasanah, satu kebaikan. Yang ketujuh, perbanyaklah sedekah dengan ikhlas, tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga akan bisa membuat hidup kita barokah. Kemudian yang kedelapan, peliharalah sholat-sholat jamaah kita di masjid, dan jadikan rumah kita sebagai tempat sholat-sholat sunnah kita. Bacalah Al-Quran di rumah kita, sehingga rumah kita hidup dan rumah kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, nasihat supaya hidup kita lebih barokah, yaitu hendaknya kita meningkatkan kualitas iman dan puasa kita, karena Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah karena mengharap ridhonya, kemudian mengharap pahala di sisinya, dan di surga nanti Allah sediakan satu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang banyak berpuasa, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini beberapa hal yang bisa kita tingkatkan dalam kehidupan untuk menjadikan kita memiliki ya hidup yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan inayah kepada kita untuk menjadi insan yang mukmin, yang mukminah, yang bertakwa, sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.